فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام، وفقني الله وإياكم لكل خير. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu dari kitab Al-Ikhtiyar li Ahammi Sihahil Adhkar yang dikarang oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, kita telah sampai pada hadis yang ke-55 terkait bacaan di saat seorang bangkit dari rukuk sebelum i'tidal. Yaitu hadis Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Nah, di mana dalam hadis tersebut dikhabarkan bahwasanya Nabi falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'allahu liman hamidah. Dan dalam hadis sebelumnya dari Abi Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'. Nah, bacaan ini diistilahkan dengan apa? Sami'allahu liman hamidah, istilahnya bacaan apa Zakaria? Taib, disebut at-tasmi' diistilahkan. Kemudian ketika telah berdiri membaca Rabbana walakal hamd, ini tahmid. Jadi ada dua bacaan di sini, bacaan tasmi' dan tahmid, yang letaknya khanifillah masing-masingnya telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasmi' itu dibaca pas ketika seorang bergerak naik, sehingga merupakan bentuk kekeliruan ketika membaca tasmi' di saat dia telah berdiri tegak. Dan tahmid dibaca pada asalnya setelah berdiri tegak, kecuali pada para makmum sebagaimana akan kita bahas sekarang. Ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, ma yaqulul ma'mumu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Apa yang makmum ucapkan apabila dia mengangkat kepalanya dari posisi ruku'. Adapun untuk imam dan munfarid, ini tidak ada khilaf akhwani fillah, bahwasanya ketika dia mengangkat kepala dari rukuk mau berdiri, bergerak, mengangkat kepala bergerak naik, bacaan yang dibaca apa untuk imam dan makmum Badri? Tasmi', bacaan Sami'allahu liman hamidah. Dan terjadi khilaf ikhwani fillah tentang makmum. Apa yang dibaca makmum ketika dia bergerak naik setelah imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah?
imam di posisi berdiri, maka makmum bergerak mengikuti. Nah, apa yang dibaca oleh makmum terjadi khilaf. Ada dua pendapat dalam masalah ini ikhwan yang masyhur, yaitu makmum membaca seperti yang dibaca oleh imamnya. Ini yang dipilih oleh kalangan Syafi'iyah juga Zahiriyah, yaitu sama-sama membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, yang kedua, makmum membaca langsung Rabbana lakal hamd. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama, dan itulah yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, juga oleh Syekhuna Yahya hafizahullahu taala di sini. Nah, beliau sebutkan hadis yang ke-56 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Indah ilhan. Taib. Terjadi khilaf yang banyak tentang nama Abu Hurairah, dan yang dirajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, namanya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Berapa lama beliau mulazamah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? 4 tahun saja, dan mengumpulkan hadis yang banyak dan kebaikan yang banyak. Barakah akhwanifillah. Naam, sesuatu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah berkahi, maka akan didapati kebaikan yang banyak padanya. Naam, dan Allah berkahi pada ilmu Abi Hurairah serta waktu yang ada setelah beliau masuk ke dalam Islam dan bersimpuh di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pula yang kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan, meminta barakah pada apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Hafalan yang sedikit, ilmu yang sedikit, nah, yang kita miliki kalau diberkahi akan memberikan kemanfaatan. Pertama kali bagi diri sendiri. Nah, pertama kali bagi diri sendiri, ya ikhwan, karena yang paling berhak untuk mengambil kemanfaatan dari apa yang kita pelajari adalah diri kita terlebih dahulu, sebelum orang lain. Kemudian orang-orang terdekat kita, dari anak dan istri kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Nah, demikian pula rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, minta keberkahan. Karena sungguh rizki yang diberkahi, ikhwan, akan bermunculan padanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, walaupun sekilas di mata sedikit kalau dibandingkan dengan yang lain, tapi belum tentu. Nah, yang sedikit itu, ikhwan, nah, lebih rendah dari yang banyak yang dimiliki oleh orang lain. Karena yang menentukan barakah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-barakatu minallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian, rabbana lakal hamdu, rabbana lakal hamdu. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis ini sangat jelas, ikhwan, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika imam telah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum setelahnya menyusul untuk berdiri dengan mengucapkan Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau yang keempat apa? Allahumma Rabbana walakal hamdu. Baik, ini 4 bacaan tahmid. Nah, boleh memilih salah satu dari 4 tersebut dan semuanya sabit. Bagi makmum, kapan ini dibaca, Abdullah? Ketika? Ya, ketika sholat. Nah. Ketika kapan? Ketika mau bangkit dari rukuk, di saat bergerak. Rabbana walakal hamdu. Baik. Hadis yang ke-57, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd akhrajahu Muslim. Dan ini bacaan terpanjang pada saat i'tidal. Dari hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari rukuk. Apabila telah mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengatakan Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Hadis yang kedua ini dibawakan akhwan untuk membimbingkan bahwasanya ketika telah berdiri terus makmum bagaimana? Ketika makmum telah berdiri kan dia dalam posisi bergerak, bacanya apa? Rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah berdiri dia lanjutkan. Melanjutkan bacaan i'tidal. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sebagaimana ini fatwa dari Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jadi tidak ada kemudian ketika i'tidal dia diam, tidak. Karena aku sudah membaca Rabbana walakal hamdu, terus berdirinya membaca apa? Ya teruskan bacaannya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji-pujian sepenuh langit-langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa saja engkau kehendaki dari segala sesuatu setelah langit-langit dan bumi. Berartian puji-pujian yang tidak terhingga, banyaknya dan agungnya. Ahla tsana'i wal majdi, engkaulah ya Allah zat yang berhak untuk mendapatkan puji-pujian, sanjungan dan pemuliaan. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun, ya, perkara yang paling hak yang diucapkan oleh para hamba, itu puji-pujian bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kami semua adalah hamba-hambamu. Pengakuan kita bahwasanya kita ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah sungguhnya tidak ada yang menghalangi apa-apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan mampu untuk memberi apa-apa yang Engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, memiliki kehormatan di dunia, tidak akan bermanfaat bagimu kedudukan tersebut. Kalau Allah sudah menghinakannya,
Nah, kemuliaan di sisi manusia tidak ada faedahnya. Maka ini dihafal kemudian diamalkan, akhwan. Baik, ya mungkin kebanyakan dari kita semenjak kecil membaca bacaan i'tidal paling sampai wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Maka tentunya dengan semakin lama belajar ya ditambah, ya. Semakin lama belajar ditambah, dan ini harus lancar untuk pertemuan berikutnya semuanya. Paham Hanif? Untuk melancarkannya bagaimana? Melancarkannya dengan diamalkan. Dengan diamalkan. Baik, ya. Sama Hamzah Lampung. Nah, diamalkan. Kitabnya sudah dapat belum? Hah? Baik. Jadi bacaan ini, akhwan, kalau seorang memperhatikan padanya pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan kalau kita ini hamba. Kemudian pengakuan tentang keimanan terhadap takdir yang padanya mendorong kita untuk memperkuat tawakal dan qanaah. Memperkuat tawakal kenapa? Karena kita akui bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tidak ada yang bisa menghalangi. Yang memang menjadi takdir kita untuk kita dapat, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Walaupun semuanya bersatu padu untuk menghalangi agar itu sampai ke kita, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Dan sebaliknya, seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk seorang tidak mendapatkannya, walaupun dia mengejar sampai ujung bumi, tidak akan bisa dapat. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Nah, tadaburi kalimat ini, akhwan, pelong di dada. Nah, terasa. Nah, terasa. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Yang sedang mengejar pekerjaan misalnya kok dia ditolak, terasa pelong. Memang tidak akan ada bisa memberi ketika apa? Allah menghalangi. Taib, yang sedang mengejar target dari rizki, mengejar penghasilan, punya target sekian-sekian, kok hari ini tidak sesuai target. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Taib, dia kejar-kejar walaupun sampai jungkir balik ditakdirkan segitu, yang tidak akan nambah. Taib, demikian pula yang mengejar akhwat ditolak. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Sudah. Taib, Allah Subhanahu wa taala tetapkan, memang belum takdirnya. Taib, ngapain patah hati? Ya. Taib. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka ini dihafal zikir ini, khonifillah, zikir yang agung. Dan syahid dari hadis ini yaitu apa? Ketika makmum pada posisi i'tidal, dia melanjutkan dari bacaan setelah Rabbana lakal hamdu. Karena Rabbana lakal hamdu dia baca ketika bergerak. Maka setelah berdiri tegak, dia apa? Teruskan. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dari nyambung. Taib. Adapun imam, maka jelas ketika dia bergerak bangkit dari rukuk, yang dibaca apa tadi? Apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Baru setelah berdiri tegak membaca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya. Taib. Barakallahu fikum. Ini yang kita ambil dua hadis, dihafal dan diamalkan, ikhwan. Untuk yang pertama insyaallah semuanya sudah mengamalkannya, tinggal riwayat hadis Abi Sa'id Al-Khudri.
ini ditambahkan bagi anak-anak. Nah, juga mulai dihafal dan diamalkan. Nah, dan kita bisa mengamalkan ini kalau kita sholat di tempat kita. Antum mau mengamalkan ini sholat di masjid-masjid umum, tidak akan nyandak. Nah, beruntung bisa sampai apa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in, itu saja harus ngebut. Ya kan? Harus ngebut. Nah, maka bersyukur akhwani fillah kita bisa sholat nyaman. Terkadang saya kalau keluar sholat di masjid-masjid yang di kampung-kampung perumahan yang didapati di pinggir jalan. Capek malah. Memang singkat tapi apa? Terasa lebih capek karena gerakan-gerakannya cepat. Maka terasa nikmatnya bagi yang bisa merasakan akhwan, bisa menikmati salat, tumakninahnya, kemudian seorang bisa membaca zikir-zikir, bisa menegakkan sunnah pada salatnya, ini merupakan nikmat. Maka jaga kenikmatan tersebut akhwani fillah. Keberadaan masjid-masjid ahli sunnah yang ada ini merupakan nikmat yang agung yang wajib dijaga oleh setiap sunni. Penjagaannya adalah dengan memakmurkannya dimanapun berada. Masjid-masjid yang telah dibangun oleh ahli sunnah maka dijaga, dirawat dengan menegakkan ibadah padanya dan menegakkan majlis ilmu padanya. Karena sungguh itu merupakan nikmat yang agung. Nikmat yang agung. Ahli sunnah bisa mengamalkan sunnah di dalam masjid tersebut tanpa ada yang mengganggu. Tanpa ada yang mengganggu. Terkhusus salat. Bisa menunaikan sesuai dengan waktu. Yang dia betul-betul yakin memang telah masuk waktu. Setelah kita lewati syarat sahnya salat adalah apa? Ditunaikan setelah masuk waktu. Dengan yakin. Dengan yakin. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita mengingat masalah salat ini saja cukup bagi kita untuk bersyukur dengan kesyukuran yang banyak. Sehingga tidak bingung, tidak was-was ketika salat subuh, tidak was-was ketika salat duhur. Betapa banyak akhwan saudara-saudara kita di luar salat subuh was-was, ini masuk belum. Ketika salat duhur juga was-was, ini masuk belum. Ketika salat asar was-was, ini sudah keluar waktu ikhtiar belum. Karena salat asar kebanyakan ditunda apalagi di kampung-kampung. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihada subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.